Siap. Hormat. Selamat pagi. Baik. Iya, apa kabar hari ini? Iya. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari satu orang yang piket silakan pimpin doa. Aurel. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar dan mengajar, begitu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dan kami selamat. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, maka Tuhan tentu sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami doa permohonan kami Tuhan, kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa dan Putra. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Aurel. Iya. Siapa yang tidak datang hari ini? Putra Dodi, apa keterangannya? Iya. Siapa lagi? Masih ada? Gladys, iya. Ini sakit juga? Alpa. Ini sudah mau libur duluan ya. Baik, siapkan buku kalian. Kita masuk di dalam materi kita hari ini. Bisa lihat ya? Iya. Baik, materi kita hari ini berbicara tentang apa? Disiplin di rumah dan sekolah. Ya, bacaan Alkitabnya terambil dari Yosua 14 ayat 28. Ya, baik. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu menjelaskan arti disiplin. Yang kedua, menjabarkan pentingnya disiplin di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, menceritakan sikap dan tindakan siswa berdisiplin. Yang keempat, mendaftarkan tantangan yang dialami dalam upaya untuk berdisiplin. Yang kelima, merencanakan tindak lanjut dalam hidup berdisiplin. Ya, kemudian seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran yang kita gunakan di dalam kita memahami atau mempelajari materi ini adalah model pembelajaran project based learning. Jadi model pembelajaran ini sebentar karena namanya model pembelajaran project based learning, maka ada proyek ya sebentar yang harus kita hasilkan dari pembelajaran ini, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari poin yang kelima, merencanakan tindak lanjut dalam hidup berdisiplin, itu bisa kita capai dari proyek yang kita hasilkan. Paham ya? Iya, baik. Kita lanjut. Nah, kita masuk, Ibu tanya sedikit sama kalian tentang berbicara tentang disiplin, tentunya bukan hal yang baru ya. Kata disiplin pasti semua sudah tahu ya, bukan bahasa yang asing, bukan bahasa yang baru lagi buat kita semua. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, sejak kapan seseorang itu memulai hidup disiplin? Siapa yang bisa? Silakan Aurel. Sejak ia bertumbuh di keluarganya, Bu. Iya, sejak seorang anak bertumbuh di dalam keluarganya. Iya, tepat juga ya. Ada masih lagi? Iya, baik. Jadi disiplin itu dimulai sejak seorang anak bertumbuh di dalam keluarganya ya. Dimana ketika anak mulai bertumbuh dan berkembang, orang tua biasanya sudah menanamkan sikap-sikap disiplin terhadap seorang anak. Kemudian dilanjutkan lagi pada pendidikan formal seperti sekolah. Betul sekali. Kita lanjut. Ya, ini sekilas materi pengantar sebelum Ibu menampilkan sebentar lagi video. Ya,
setiap orang tua berusaha untuk mengajarkan sikap disiplin kepada anaknya dengan harapan agar anak kelak dapat mengatur hidup dan mampu menjalani hidupnya secara mandiri ya. Namun tidak jarang anak, ini kalian ini. Tidak jarang anak sulit menerima pengertian dari orang tua, bahkan sehingga berontak dan menganggap bahwa sikap disiplin itu hanya mengekang dirinya saja. Jadi contoh paling sederhana itu adalah disiplin dalam hal belajar ya. Kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa tentunya pasti selalu berurusan dengan yang namanya belajar. Seperti sekarang ini kalian sedang menjalani proses belajar, betul sekali ya. Baik, kita lanjut. Ada video. Nah, kalian Ibu tampilkan video ini tentang akibat dari seorang anak yang tidak disiplin dalam belajar. Nah, setelah kalian menonton video ini sebentar, Ibu meminta kalian menghasilkan atau membuat sebuah proyek berupa slogan. Bagaimana memotivasi diri kalian maupun teman-teman kalian dengan slogan yang kalian buat supaya mau atau memampukan dirinya hidup di dalam kedisiplinan. Dalam hal ini belajar. Paham? Kalau Ibu terlalu cepat bilang. Baik. Ibu putar videonya, mohon perhatian semua. Di saat jam pelajaran, ada salah satu siswa yang tertidur pulas di tempat duduknya. Sebut saja siswa tersebut adalah Ucok. Dia adalah siswa yang paling malas di antara teman-temannya. Melihat Ucok sedang tertidur, guru pun langsung menegurnya. "Hei Ucok, ini waktunya pelajaran, bukan untuk tidur di kelas. Kalau kamu tidak menghormati saya tidak akan menjamin kamu menjadi siswa berprestasi." Aduh, Bapak ini mengganggu saya saja. Saya sedang ngantuk, Pak. Biar Pak Ucok tidur dong, Pak. Ucok, ayo belajar kelompok. Apaan sih kamu? Udah sana pergi, ganggu aku main game aja. Baiklah kalau begitu. Waktu ujian semester dimulai, Ucok merasa kebingungan saat mengerjakan soal. Dia terus menggaruk-garuk kepala dan melirik ke kanan ke kiri berharap bisa melihat lembar jawaban teman. Ujian telah selesai. Semua nilai ujian semester dipajang di papan informasi. Begitu Ucok melihat nilainya, Ucok sangat kecewa karena nilainya sangat rendah daripada teman-temannya. Melihat hal tersebut, Ucok hanya bisa meneteskan air matanya. Ucok sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Dengan malu-malu, Ucok meminta maaf kepada temannya. Ucok merasa bersalah karena sering mengabaikan ajakan baik temannya. Ucok juga minta maaf kepada gurunya dan berjanji akan selalu menghormati guru baik saat pelajaran maupun di luar pelajaran. Oke. Baik. Selesai. Nah. Ibu mau tanya sedikit, apa yang kalian bisa ambil pesan daripada video tadi? Jangan malas belajar. Baik, Felistia. Siapa lagi? Silakan, Ambu.
Iya, kalau malas belajar pasti akan mendapatkan nilai yang rendah ya. Kembali lagi pada kedisiplinan, mengatur waktu antara bermain dan belajar ya. Baik, sekarang Ibu bagikan sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, kita akan menghasilkan sebuah proyek berupa slogan. Jadi kalian harus menuliskan, kalian bersama dengan teman yang di belakang saja, silakan. Hasilkan sebuah proyek berupa slogan tentang kedisiplinan, dan setelah itu baru kalian ke depan untuk membacakan slogan yang kalian tulis. Silakan. Selesai, kelompok. Kelompok 3 selesai? Oke. Silakan ke depan masing-masing. Perwakilan kelompok saja. Ibu tidak suruh semua maju, perwakilan kelompok saja maju ke depan. Bisa ayo sudah. Iya. Nanti masing-masing bacakan ya. Ya, ini seperti kalian sedang menempelkan slogannya itu di mading. Ya, tapi bedanya ini di dalam kelas ya. Silakan ini satu kelompok ditempelkan. Mana? Satu saja. Ya. Iya. Ala-ala aja. Ala sudah. Kedua, tempel, silakan. Nah, ini. Aduh, salah nih tadi. Oke. Iya, mana yang kelompok 1? Iya. Kelompok 2, tengah, iya. Baik, kelompok 1 silakan bacakan slogan atau himbauannya bagi untuk memotivasi diri maupun teman-teman bagaimana untuk bisa hidup di dalam kedisiplinan. Belajar bangun generasi juara. Iya. Yang kedua? Langkah kecil dengan disiplin menuju mimpi besar. Iya. Yang ketiga? Kedisiplinan hari ini, kesuksesan esok. Kedisiplinan. Baik, tepuk tangan dulu untuk mereka. Iya. Silakan duduk kembali. Iya. Iya. Baik. Jadi seperti itu ya. Paling tidak kalian sudah bisa memahami apa itu disiplin, apa manfaatnya bagi kalian sebagai seorang pelajar di dalam kalian meraih masa depan kalian ya. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa buat kesimpulan sebelum kita mengakhirinya? Silakan, Sylvia, Ambu. Terbiasa melaksanakan aturan dan norma sekolah maupun di rumah. Iya. Mulai dari bangun dan tidur tepat waktu. Iya. Tiba di sekolah tepat waktu. Baik. Menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Iya. Berdoa dan membaca Alkitab secara teratur, menghormati orang yang lebih tua, dan membagi waktu antara belajar dan bermain. Iya.
Ya, tepuk tangan dulu buat Ambu yang sudah membuatkan kesimpulan. Ya, jadi kedisiplinan itu mampu untuk mengatur waktu antara bekerja, belajar maupun bermain ya, sehingga waktu kalian itu benar-benar kalian gunakan pada hal yang tepat seperti itu. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir juga pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita Ibu mengakhiri pembelajarannya, mari satu orang yang tiket membawa doa penutup. Siapa lagi selain Aurel? Silakan Ambo. Dimana ekonomi menuntut sertai kami dari awal pembelajaran kami pada berakhirnya, dan biarlah apa yang kami dengar hari ini tidak terlalu saja, melainkan menjadi pedoman bagi masa depan kami, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, dan jaga perjalanan kami dan dalam nama dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ambu. Ya, jadi pertemuan kita selesai sampai di sini. Siap. Selamat. Terima kasih.